Kalau kamu pernah menemani seorang pria yang tidak punya apa-apa sejak awal, maka besar kemungkinan suatu saat dia justru akan memperlakukanmu seperti kisah Malin Kundang, lupa diri dan tidak tahu berterima kasih. Pria seperti itu bukan hanya tidak bisa memberimu materi, tapi juga tidak mampu memberimu cinta. Bahkan kesetiaan pun seringkali tidak ada. Saat seorang pria berada dalam kondisi serba kekurangan, di masyarakat sekarang ini hal yang paling ia cintai bukanlah kamu, melainkan uang. Bisa dikatakan 99,9% pria dalam keadaan miskin akan memilih uang di atas segalanya. Karena itulah dalam setiap hubungan, ia sangat mudah menimbang untung rugi, penuh perhitungan. Kemiskinan menimbulkan kecemasan untuk bertahan hidup, dan kecemasan itu bisa memunculkan sisi paling gelap dari manusia. Jadi, jangan pernah bertaruh pada nurani seorang pria yang benar-benar tak punya apa-apa. Aku sudah melihat banyak sekali sisi dingin dan kejamnya dari manusia. Maka kalau seorang pria yang tak punya apa-apa menikah denganmu, apakah itu benar-benar karena dia sangat mencintaimu? Belum tentu. Bisa jadi hanya karena saat itu dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik. Dia bisa saja menjadikan masa mudamu sebagai batu loncatan. Begitu ia berhasil mengumpulkan modal awal untuk hidup, ia mungkin justru akan mengkhianatimu. Dan dari situlah kamu belajar betapa rumit dan menusuknya hati seorang manusia. Pria seperti ini biasanya tidak punya rasa syukur. Kemiskinannya bukan hanya soal materi, tapi juga soal hati. Bahkan kalaupun nanti dia sukses dan punya uang, rasa rendah diri dan kekurangan yang dulu tertanam di tulang sumsumnya sulit hilang. Karena itu ia akan selalu punya naluri untuk curiga, berhitungan, dan waspada terhadapmu. Contohnya sekarang ketika kamu minta uang belanja, ia memperlakukanmu seolah sedang menginterogasi tersangka. Uangnya buat apa? Kenapa boros? Seakan-akan setiap rupiah yang kamu pakai adalah keuntungan yang kamu merampas darinya. Hidup dengan pria seperti ini semakin lama semakin menekan kebahagiaanmu. Pandangannya sempit, hatinya penuh perhitungan, selalu curiga. Sikap dan pola pikirnya itu tanpa disadari bisa membentuk anak-anakmu menjadi pribadi yang kikir dan sempit juga. Di posisi ini kamu pasti punya banyak pertimbangan karena ada anak yang jadi tanggungannya, bukan? Tapi pada akhirnya pilihannya hanya dua. Segera berhenti rugi dan berani memutuskan. Ambil apa yang menjadi hakmu dan tinggalkan dengan tegas. 2. Atau menjadi pemimpin dalam keluarga. Ini jauh lebih berat karena kamu harus jadi sosok yang kuat, yang mampu menata ulang menghadapi segala kekacauan dan tetap berdiri sebagai tiang utama rumah tangga. Kedua pilihan ini sama-sama penuh tantangan, tapi pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Saya Monica.